Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar, Ustaz? warahmatullahi Wah, kayaknya udah mulai memanah-memanah nih saat Ya, malam-malam. alhamdulillah. Biasa memang habis ngontrol, ya tetap olahraga harus dilakukan. Masya Allah. Ya, Boleh jadi- kita tanya soal ini dulu, Ustaz? Boleh. Ya, silakan. Manfaat dari memanah, Ustaz. Kan Nah. memanah ini salah satu olahraga sunnah ya, Ustaz? Ya, jadi kalau kita bicara tentang memanah ini adalah salah satu olahraga yang unik. Ya, bahkan dikatakan tidak hanya olahraga sunnah, tapi ketika kita memanah, salah satu adab yang harus kita lakukan adalah kalau bisa pakai wangi-wangian. Oh iya. Ya, pakai wangian, pakaian harus bersih. Kenapa? Karena malaikat ikut. Oh, Masya Allah. Malaikat ikut. Nah, makanya dari sisi kesehatan itu sangat baik ya, karena memang otot lengan kita, tangan, fokus kita itu dilatih. Nah, tapi selain itu juga keberkahan. Oh iya. Nah, keberkahan karena malaikat bersama. Nah, makanya sebaiknya juga ketika mana tidak pakai kaos yang jelek atau nggak apa wangian, jadi baunya tidak ini, karena sayang kita pakai momen itu. Nah, jadi inilah yang menjadi alasan kenapa saya senang ya, selain menjalankan sunnah, tapi memang memanfaatkan tadi keberkahan kita bisa bersama dengan para malaikat. Betul, Masya Allah, Ustaz. Nah, untuk dalam sudut pandang kesehatan sendiri, Ustaz, manfaat-manfaat apa aja yang bisa kita dapatkan, Ustaz, dari olahraga memanah ini? Jadi kalau kita manfaat dari olahraga memanah ini sangat banyak ya. Yang pertama memang terutama kalau untuk pasien-pasien stroke, ya itu kita harus bisa mengajarkan kepada mereka untuk melatih otot atau saraf-sarafnya itu, yaitu bisa dengan memanah walaupun dia jarak pendek. Oh iya. Ya, jarak pendek ya, dengan tali busur yang lebih ringan. Nah, sehingga dia akan melatih itu sama dengan dia misalnya mengangkat beban berat. Oh iya. Mengangkat beban berat. Nah, yang kedua memang sekat rongga dada kita jadi terbuka ya. Nah, kita lebih kuat ya dari sisi pegangan. Makanya kenapa memanah ini menjadi urutan ya. Jadi dikatakan berenang, memanah, berkuda. Iya. Ya, jadi urutan kedua karena berenang ini dikatakan sebagai pemanasnya. Oh iya. Nah, setelah itu baru memanah. Jadi manfaatnya itu banyak sekali. Jadi ketangkasan kita, maka dalam memanah itu pendapat para ulama itu ada yang harus keras, ada yang harus lembut. Nah, yang harus lembut misalnya telunjuk kita harus lembut, ya hati kita harus lembut. Nah, berarti ketika kita diajarkan tentang kelembutan hati, ya kita tidak boleh emosi ketika memanah. Nah, ini kan mengajarkan juga ya, kalau kita misalnya tenang kalau macam, maka asam lambung teratasi. Oh iya, betul, Ustaz. Ya, asam lambung. Nah, tadi fokus. Jadi ketika kita juga beribadah bisa fokus, aktivitas lainnya juga bisa fokus. Nah, ini dari memang melihat ada target. Oh iya. Ya, jadi adanya target itulah target seorang muslim itu harus punya target. Iya. Nah, akhir kehidupannya dia harus punya target ya, apa, masuk surga misalnya kan. Nah, maka tahapannya dijalani. Nah, dalam bidang kesehatan juga begitu. Kita punya target untuk sehat. Maka jalan untuk menuju target tersebut apa? Ya, olahraga yang cukup, nutrisi yang baik, tidur yang baik. Nah, ya bercengkrama dengan baik, artinya silaturahim, semuanya itu adalah menuju kepada target yang benar. Oh iya, Masya Allah. Nah, untuk mulai belajar memanah, Ustaz, kira-kira dari anak-anak atau sampai dewasa usia berapa yang ideal, Ustaz? Iya, kalau memanah itu sebenarnya sih dari balita juga, jadi 5 tahun ke bawah itu sudah ada. Makanya nanti ukuran panahnya juga yang standar ya, Disesuaikan ya, Ustaz? Disesuaikan, jadi tidak yang harus yang keras dulu. Jadi kita mulai pengenalan ya, dari dia yang tidak tajam hanya menempel tapi paling tidak dia menjadi kebiasaan. Nah, orang dewasa sampai orang tua, manula semuanya kan sama. Iya. Ya, artinya tidak ada sebenarnya usia-usia tertentu ya, selagi dia sudah bisa berjalan, dia sudah bisa sampai bermain, maka memanah itu kan harus happy, harus gembira. Jadi anak-anak itu adalah masa emasnya sebenarnya untuk belajar memanah. Nah, yang penting adab-adabnya yang harus kita ajari. Oh iya. Apalagi memanah ini juga olahraganya universal ya, Ustaz ya. Betul. Semua daerah, semua negara punya ya, Ustaz. Betul. Makanya tidak hanya di Indonesia atau tidak aja di Timur Tengah, tadi betul universal, jadi semuanya ada. Ya, tinggal termasuk kita juga panahan tradisional. Iya, betul. Ya, panahan tradisional macam-macam ada. Jadi tidak hanya panahan atlet yang biasa kita pahami, ya, tapi ternyata panahan tradisional juga menjadi ajang perlombaan dengan berkuda segala macam. Nah, itu sudah dilakukan. Masya Allah. Nah, kalau kita sudah mulai rutin melakukan aktivitas olahraga, aktivitas fisik ini, Ustaz, kan tentunya butuh asupan nutrisi yang lengkap, Ustaz. Nah, untuk orang-orang yang punya aktivitas seperti itu, asupan nutrisi seperti apa harus diperhatikan, Ustaz? Ya, kalau asupan nutrisi ini kan memang Islam mengajarkan itu ada nutrisi wahyu, ada kearifan lokal segala macam. Nah, cuman kan kalian kita agak repot kalau misalnya saya harus buat ini, ini segala macam. Ya, memang dari sisi kurma sudah mencukupi dari sisi nutrisi.
Nah, makanya kalau saya pribadi emang terus terang saya selalu ya dengan nutrient food. Nah, kenapa saya bicara tentang nutrient food? Nah, nutrient food ini memang kebetulan memang saya meracik. Iya. Ya, jadi memang sudah kita lengkapin. Ya, jadi gambarannya itu saya harus minum sayur atau makan sayur. Ya, makan sayur. Nah, kan repot kalau kita harus menyediakan sayur tiap hari. Nah, makanya ya udahlah, saya mau pengen simpel. Jadi ide tentang nutrient food itu sebenarnya adalah saya aktivitas banyak, kegiatan di mana-mana. Nah, maka selalu ada bekal. Nah, kalau dulu kan bekalnya itu madu, kita botol kaca, agak repot juga. Nah, maka sekarang wah, udah kita kemas dengan hal yang ringan. Jadi kalau lelah udah konsumsi. Jadi paling enggak mudah dibawa kemana-mana. Jadi itu yang selalu saya biasa konsumsi. Jadi di sela-sela aktivitas kalau butuh asupan tinggal ambil langsung minum ya Ustaz ya? Iya, karena memang kurma yang kita racik di dalam nutrient food ini memang kualitasnya bagus. Ya, jadi sedangkan kurma itu untuk menjadikan energi itu lebih cepat. Ya, lebih cepat ya dibandingkan dengan madunya saja. Nah, jadi dia 3,5 menit itu sudah menjadi energi cepat. Nah, ditambah lagi dengan adanya sayur, ya antioksidan yang lain. Nah, ini sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa, Sat. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin ikutan memanah nih, Sat, kira-kira harus kemana nih, Sat? Ya, jadi insya Allah di sini itu di KP Kebun, ya KP Kebun ini kan adalah bagian dari El Iman. Ya, bagian dari Hebat Cerdas. Ya, udah itu juga kita di sini ada tempat memanah. Ya, kita gabung dengan teman-teman pondok Quran yang insya Allah dari hasil memanah ini semuanya memang untuk teman-teman para penghafal Quran. Masya Allah. Ya, jadi bisa KP Kebun. Dan termasuk juga saya sampaikan kepada teman-teman di Hebat Cerdas maupun El Iman, ya bagi yang sudah membantu untuk menjual ya produk-produk El Iman atau Hebat Cerdas, nah terutama nutrient food ini sendiri, itu silakan bisa datang ke KP Kebun. Nanti kita akan share untuk brosurnya. Jadi tidak perlu menjadi member, tidak perlu itu sudah otomatis. Masya Allah. Dan mereka insya Allah sebagai tanda terima kasihnya kami ya Hebat Cerdas dan KP Kebun atau El Iman, yaitu memberikan pelayanan dan kesehatan ya bagi member. Masya Allah. Ya, bagi member yang sudah membantu menjual ya atau menyebarluaskan produk ini sendiri. Masya Allah, berarti jadi, untuk member dan agen serta reseller udah otomatis ya, jadi member otomatis di sini ya, tinggal datang, nanti tinggal waktunya kita akan siapkan. Di situ ada jam-jamnya. Kalau dari hari Senin sampai Jumat kita mulai start itu ba'da asar ya, karena nanti yang ngajar itu kan adalah ustadz-ustadz juga yang mereka aktivitas hariannya ada. Jadi ba'da asar sampai malam. Jadi sampai jam 9 malam kita ada di sini. Tapi Sabtu Ahad itu dari pagi. Masya Allah. Ya, dari jam 7 ya sampai malam. Jadi ada 2 shift kita buat. Jadi silakan saja. Jadi tidak hanya untuk yang bapak-bapaknya saja atau anak-anak yang ikhwan, tapi hari Ahad jam 10 itu ada kelas akhwat. Oh, Masya Allah. Nah, sampai jam 1. Ya, jadi banyak. Ya, jadi banyak yang mengajarkan di sini. Jadi insya Allah manfaatkan fasilitas ini. Ini sebagai wujud terima kasih yang pasti. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyebarluaskan, maka semakin banyak manfaat dari nutrient food, maka insya Allah semakin banyak manfaat juga yang kita berikan untuk jamaah. Masya Allah. Nah, tadi Ustadz sempat bahas masalah penderita stroke, Ustadz. Apakah nanti kita bisa siapkan kelas-kelas khusus kali ya, Ustadz ya? Ya, jadi nanti insya Allah kita akan siapkan busur panah ya yang lebih ringan, dan kita akan latih untuk pasien stroke. Silakan aja. Nanti ada hari khusus. Ya, jadi setelah konsultasi nanti insya Allah mulai kita aktifkan konsultasi. Nanti kita akan ada untuk mengajarkan mereka memanah. Masya Allah. Ya, jadi sebagai salah satu bentuk terapinya, Ustadz ya? Ya, wujud terapinya. Jadi sekali lagi ya kita kasih itu semuanya fasilitas ya, itu gratis insya Allah. Ya, kita kalau ya ada yang mau infak silakan infak seikhlasnya, tapi kami tidak menuntut biaya karena ini aja tadi sebagai wujud terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa, Sat. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, Sat, ya, depannya. Amin, insya Allah. Amin, dan semoga apa yang Ustadz dan tim lakukan ini bisa menjadi manfaat bagi orang banyak, Sat. Ya, amin, insya Allah. Terima kasih banyak, Sat. Ya, sama-sama. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.